Hello guys, welcome back again to Bitcoin Update. Sebelumnya sorry kalau misalnya ada suara air atau geledek. Kebetulan lagi hujan di tempat gua. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, memang kalau hari Sabtu itu gue jarang bikin update ya, karena biasanya nggak gerak gitu, cuman diem di tempat lah. Nah tapi kalau kalian notice 2 minggu belakang ini BTC itu gerak ya di weekend ya. Weekend itu memang biasanya gerak di hari Minggu, tapi 2 minggu ini di hari Sabtu itu BTC itu gerak gitu. Yang biasanya enggak kalau di hari Sabtu ya. Dan ini sedikit overview aja eh, dari setup gua hari Senin ya. Udah short dari 71.000 ya. Dan dari update video kemarin, gue bilang ke teman-teman kalau misal video update terakhir ya untuk majuin SL-nya ke BE atau ke titik kita entry. Dan sebenarnya ini juga belum terhit ya, karena cuma nggak nyampe 71, 7900 sekian lah, gitu. Nah, cuma kalau emang buat teman-teman yang belum TP, ya itu kan jadi kayak sia-sia kan, kita jadi apa, profitnya itu ke erase gitu. Kalau dari hari Senin ya, gue short di 71.000, kalau emang teman-teman belum TP ya itu sayang banget ya. Coba ini, kita ukur dulu nih. Dari kita kita entry short di hari Senin sampai puncaknya hari Jumat kemarin itu udah dapat 8% guys. Gitu. Ya, itu buat teman-teman yang kalau misalnya sudah TP. Nah, gimana kalau yang belum TP, masih hold position gitu. Masih hold position nih ya, misalnya masih hold position, ya silakan aja, nggak ada salahnya. Cuman yang harus dinotis adalah sedikit lagi ini akan menyentuh titik entry kita. Ya, titik inti kita di hari Senin gitu. Dan kita kan sudah menerapkan SLBE di video sebelumnya. So, better kalau gue boleh ngasih saran, daripada teman-teman gak profit sama sekali ya, cuma round trip, mendingan TP aja gitu loh. Mungkin kalau mau bisa TP di 70.000 ya. Ini kalau dilihat sekilas masih bisa turun nih. Nah, yang harus menjadi perhatian adalah di update minggu sebelumnya itu gue bilang kan, gue juga udah bikin watching area dari 65 dari area 65.000 ini sampai ke 64.800, which is itu adalah area fair value gap ya. Dan di situ kan gue bilang kalau misalkan dia berhasil mantul dari sini ya, maka target terdekatnya itu adalah 67.800 ya, which is sudah hit ya. Which is sudah hit dan sekarang bounce-nya cukup kuat gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memanfaatkan eh setup long dari watching area yang gue buat, ya congrats gitu. Congrats ya, lumayan nih gitu. Nah, terus next update-nya gimana? Nah, yang harus menjadi perhatian adalah satu, dia udah bounce cukup kuat ya dari watching area yang gue buat. Yang kedua, in a lower time frame, dia kembali berada di atas EMA 5. Which is kalau kalian ngikutin di video sebelumnya, EMA 5 itu gue jadikan patokan resisten dalam time frame yang pendek ya, atau lower time frame. Which is kalau dia di bawah EMA 5 itu bearish seperti ini ya. Kalau di atas EMA 5 itu bullish ya. Walaupun sekarang udah mau jebol lagi sih. Dan juga data yang ketiga ya, kita berada di atas EMA 50 sekarang. Ya, kalau kalian ngikutin tuh kan kemarin gue bilang EMA 50 itu kakaknya EMA 5 ya. Ini sekali lagi gue bicaranya in a lower time frame ya.
bukan bukan satu D satu W gitu. Ya, ini lower time frame aja gitu. Itu data ketiga ya. Data keempat dari data on-chain atau derivatif, dari data derivatif dulu ya, itu spotnya udah mulai hijau. Ya, meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi spotnya itu udah mulai hijau. Dan si, sorry, ya, spotnya mulai hijau gitu. Nah, itu tadi kurang lebih empat data yang bisa mendukung ya dalam skenario bullish atau long position. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah dari data derivatifnya juga yang pertama itu juga mulai hijau, artinya mulai banyak yang ngelong nih gitu. Which is itu bagus sih sebenarnya ya. Which is itu bagus sebenarnya kalau dia spotnya hijau dan retail atau tradernya hijau, maka kenaikannya kenaikan sehat sebetulnya karena sama-sama didukung dua arah kan. Nah, cuman yang mengkhawatirkan adalah dari data on-chain itu masih pada aktif jualan, guys. Ya, dari Coinbase itu masih pada aktif jualan. Dan yang aktif jualan ini level whales ya, institusi. Sekali jualan bisa ratusan atau bahkan ribuan BTC gitu. Dan terlebih besok adalah hari Senin. Ya, which is hari Senin itu cenderung pergerakannya manipulatif gitu. Ya, jadi overall data ya in a lower time frame itu masih bullish. Cuma yang mengkhawatirkan itu longnya nih mulai hijau ya, which is itu nggak bagus dan nggak buruk sih, karena spotnya juga mulai hijau. Tapi yang jadi perhatian adalah dua, besok itu hari Senin dan data dari on-chain masih pada jualan gitu. Nah, untuk update hari ini gue coba bikin skenario, mungkin kita coba manfaatin long position ya. Nah, di sini ini gue hapus aja deh biar nggak bingung. Nah, di sini karena dia sudah breakout dari trend bearishnya in a lower time frame ya, maka sekarang kita punya tren baru ya. Gue coba bikin garis trennya dulu ya, biar kita bisa tahu support dan resistennya itu sekarang ada di mana. Ini harusnya nggak di sini sih, harusnya di sini. Oke, kalau kita coba bikin skenario bear flag lagi ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja dua arah teman-teman. Bisa aja kalau kalian mau memanfaatkan posisi short ya, which is gue nggak rekomen ya karena high risk nih. Kita belum jebol, belum terkonfirmasi jebol supportnya dia ya, belum terkonfirmasi jebol support gitu. Nah, pertama kalau misalkan teman-teman mau nge-short ya, eh, lebih safe kalau misalnya support si bear flag-nya ini sudah jebol ya, lebih aman untuk entry lah kasarnya ya. Lalu data yang kedua adalah ini terjadi di double top ya, double top in a lower time frame. Terus kalau teman-teman notice ini candlestick-nya terbentuk swing high ya. Dan sedikit lagi jebol EMA 5 gitu. Jadi reasoning short untuk short kurang lebih seperti itu dan lebih safe kalau misalnya supportnya ini sudah jebol gitu. Lebih safe untuk entry lah.
Cuman kalau gue sih lebih prefer memanfaatkan posisi long, ya. Kalau sebelum-sebelumnya gue selalu pakai bearish fair value gap atau minus supply, sekarang kita coba pakai lawannya, yaitu bullish fair value gap, ya. Bullish fair value gap kurang lebih ada di area sini, ya. Ini kita bisa tambahkan watch for long, ya. Watch for long, gitu. Ya, nah, karena kenaikan yang cukup impulsif ini, maka dia menciptakan gap-gap yang besar, ya. Gap pertama itu yang inilah udah jelas, ya kan. Gap kedua di sini. Gue lebih prefer pakai gapnya yang ke sini. Nah, kurang lebih sama kayak watching area yang gue buat kemarin, ya. Artinya kalau misalnya dia berhasil mantul di sini, ya, dia berhasil mantul di area watch for long yang gue buat barusan, maka target terdekatnya adalah ke 69.000 dengan catatan kalau berhasil mantul. Tapi kalau jebol nih, ya, kalau jebol, maka target terdekatnya adalah 66.000 gitu. Jadi ini level-level yang eh, harus teman-teman waspadai, ya. Waspadai kalau berkaitan sih kotak watch for long yang barusan gue buat, ya. 69.000, ya. Jadi kalau dia berhasil mantul seperti ini, ya, berhasil mantul seperti ini, kan gue kemarin bilang targetnya di 67.800 dan sudah hit, bahkan sekarang sudah lebih, ya. Kalau kejadian yang sama berulang, maka kalau dia berhasil mantul di area sini, ya, itu target terdekatnya ke 69.000. Tapi kalau dia jebol nih 66.500, maka target terdekatnya adalah 66.000. Begitu, teman-teman. Dan gue sedikit ingetin, ya, dari update pertama tuh, gue udah kasih disclaimer sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman sudah running profit 100 pip atau 200 pip, ya, dapat profit dari perubahan harga 1.000 atau 2.000 poin, maka bisa teman-teman consider untuk taking profit, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluh, wah, udah entry short seminggu nih, tapi tahu-tahu udah mau balik ke titik entry, ya berarti lu nggak nonton video gue dari awal, gitu loh. Karena dari update pertama gue sebulan yang lalu, ya, udah lebih, ketika kita sudah running profit 100 pip atau 200 pip, considerlah untuk take profit, gitu. Karena kita bukan pengendali market, ya kan. Oke, gitu aja sih update hari ini, ya. Recapnya, kalau buat teman-teman yang mau memanfaatkan posisi short, bisa tunggu konfirmasi, supportnya jebol, baru entry, dan sekaligus limit longnya bisa ditaruh di area sini, ya. Itu aja sih, teman-teman, update dari gua. Thank you and see you in the next update. Bye-bye.